yang memerdekakan dan memberikan kemenangan-kemenangan kepada kalian. Dan hanya kebenaran pula yang bisa membawa kalian memasuki pintu gerbang kemuliaan di tahun 2026. Jangan salah pilih masuk pintu, karena ada pintu gerbang kemuliaan dan ada pintu gerbang kebinasaan. Jangan salah pilih. Dan hari ini kita mau lihat Matius 16 ayat 19. Matius 16 ayat 19. Ya, kita lihat firman Tuhan sebentar. Karena kalau didoain, tidak habis-habis, ya. Matius 16 ayat 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, kunci surga itu diberikan kepadamu, juga kepada saya. Dan kunci surga itu adalah akses untuk kita selalu bisa berhubungan dengan Roh Kudus. Dan kunci surga itu ketika diberikan kepada Anda selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Maka pintu surga terbuka bagimu di surga, demikian juga di bumi. Ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu, hari ini Tuhan sudah memberikan kunci kerajaan surga bagi kita semuanya. Kuncinya adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena dialah jalan, dialah akses. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tanpa Yesus, kita tidak mungkin bisa berjalan dalam kebenarannya. Dan kita tidak mungkin bisa mendapatkan kehidupan yang berkemenangan. Apalagi kehidupan surga kekal, nggak mungkin, nggak bisa. Kok nggak ada suaranya ya? Ada Jelas, sih. Ai. Jelas. Nah, tanpa Yesus, kita tidak mungkin bisa berkemenangan. Dan hari ini, kita tidak cuman memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus dari tahun ke tahun. Kita memperingati hari Natal, ya, luar biasa. Semua bersukacita, semua bergembira, anak-anak Tuhan. Semua berharap dapat makan gratis, ya, dapat berkat, dapat kado, ya, dapat berkat yang luar biasa. Semuanya ingin dapat. Tapi hari ini, Tuhan mau kita tidak seperti anak kecil lagi yang selalu menanti hadiah dan hadiah terus dari Tuhan. Tapi kita mau belajar seperti Yesus yang sudah menyerahkan Bapa di surga, yang sudah rela menyerahkan anaknya yang tunggal lahir ke dalam dunia ini. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan diri saudara dan saya. Dia rela menyuruh anaknya yang tunggal itu lahir ke dalam dunia. Tidak cuma lahir ke dalam dunia, bahkan melayani di dalam dunia, memberitakan Injil kerajaan surga, bahkan memberikan keajaiban mujizat terjadi, ada kesembuhan, ya, ada kelimpahan terjadi, ada yang dirasuk setan semua terlepas, ada yang mati dibangkitkan, ya. Nggak cuman itu, happy endingnya anak tunggal ini harus dikorbankan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semuanya. Dan 3 hari kemudian bangkit. Ada kehidupan yang berkemenangan. Dan dari kebangkitannya, dia sudah menjanjikan kehidupan kekal di surga bagi kita semua anak-anaknya yang berkemenangan.
yang hidup dalam kebenaran. Tahukah Anda, kunci surga itu juga adalah otoritas yang Tuhan berikan di dalam diri kita. Dan dia juga sudah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Karena tanpa Roh Kudus, tidak mungkin kita manusia bisa hidup dalam kebenaran. Tidak mungkin. Justru diberikan kuncinya, Roh Kudus itu, Roh kebenaran itu, yang akan membawa kepada kita kepada seluruh kebenaran. Ya, minggu lalu sudah saya sampaikan, bukan minggu lalu, hari Rabu sudah saya sampaikan bahwa Roh kebenaran itulah yang akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Tanpa Roh kebenaran tidak mungkin. Ya. Dan hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kepada kita otoritas dan kuasa yang dari Tuhan. Caranya apa? Ketika Anda terus melekat kepada Tuhan. Anda terus memberikan pujian penyembahanmu. Yang terbaik, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Semakin Roh Kudus menyala-nyala dalam hidupmu, semakin engkau kuat dan gagah perkasa. Semakin engkau tahan banting. Engkau tahan serangan-serangan dari kuasa-kuasa kegelapan yang terus mengenai engkau, terus menyerang engkau. Tetapi engkau tidak akan babak belur. Engkau tetap tahan, kuat, gagah perkasa. Bahkan engkau punya otoritas dan kuasa Tuhan yang bisa menghardik semua serangan itu, yang bisa mengembalikan semua serangan itu, supaya tidak mengenai engkau, tetapi kembali kepada pengirimnya. Dan engkau tetap tegak berdiri, kuat dan gagah perkasa, dan berkemenangan. Dan supaya hal itu terjadi dalam hidup kita, maka sebelum kita memasuki pintu gerbang kemuliaan, syaratnya haruslah benar. Tanpa kebenaran kita nggak mungkin bisa masuk pintu gerbang kemuliaan. Tanpa perlengkapan senjata Allah, kita tidak mungkin bisa masuk ke pintu gerbang kemuliaan. Karena pintu gerbang itu ada otomatisnya, yang tidak benar otomatis ya tersingkirkan. Otomatis tersingkirkan, tidak bisa masuk. Tidak bisa nyerobot, tidak bisa. Tetapi cuma satu-satu yang bisa masuk. Dan satu-satu itu pun yang dalam kebenaran Tuhan. Nah, mulai saat ini kita belajar supaya kita benar. Apa yang tidak benar ditinggal. Apa yang tidak benar disingkirkan. Dilepaskan. Ya, semua dilepaskan. Mungkin kebiasaan-kebiasaan lama kita. Saya kasih contoh, mungkin dulunya suka judi. Ya, dilepas. Karena tidak bisa. Orang judi, orang mabuk, tidak mungkin. Benar. Ya, orang yang suka berbohong, tidak bisa. Orang yang suka berbuat dosa, tidak bisa. Nah, itu ditanggalkan. Ditanggalkan semuanya. Dibersihkan semuanya. Dilepas semuanya. Dan ketika engkau bisa melepaskannya, maka engkau bisa berjalan. Ada akses engkau untuk berjalan masuk ke pintu gerbang kemuliaan. Aksesnya yaitu berjalan dengan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, sia-sia. Tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin bisa naik dan naik. Dan tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin jadi alat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi berjalan bersama Roh Kudus, saya pernah sampaikan kepada Anda, kalau berjalan bersama Roh Kudus, kita ini yang bodoh, ya, mungkin sekolahnya nggak tinggi, tapi karena berjalan bersama Roh Kudus itu yang luar biasa. Dia akan memberikan kata-kata yang bukan dari kita, dari Roh Kudus. Dan dengan kata-kata yang dari Roh Kudus itu, kita sepertinya kayak orang yes. Sepertinya melebihi orang yang pintar sekalipun. Kenapa? Karena bukan kita yang berkata-kata, tapi Roh Kudus. Ya, saya sudah mengalami ketika saya ketemu dengan orang-orang di Polda. Saya tidak ngerti bahasa mereka, saya tidak mengerti kedudukan mereka, ya. Tetapi ketika saya menyampaikan pesan Tuhan dan Roh Kudus yang berkata-kata, bapaknya manggut-manggut, ya, yang tidak percaya karena bapaknya orang Katolik, dia tidak percaya, dia jadi percaya. Dia begitu baik. Saya diajak ke vilanya, ya. Ayo lihat di link kapan di sini diadakan doa, ya, bersama istrinya. Saya juga bingung, saya pikir saya tadi ngomong apa ya?
Saya sendiri tidak jelas, tidak ngerti. Saya tanya, Pak, itu tadi artinya apa? Loh, saya yang menyampaikan, tapi saya tanya, Pak, itu artinya apa? Dia menjelaskan kepada saya. Itulah saudara. Roh Kudus itu bisa mengajar, membimbing, memimpin kita. Kata-kata yang kita nggak tahu, tetapi tiba-tiba bisa keluar dari mulut kita. Karena Roh Kudus yang berkata. Saya pernah ketemu dengan seseorang kaya. Ya mungkin kaya, punya pabrik semua. Dan saya nggak tahu hati dia. Dia cuma ketemu saya sekali. Dia berkata, kalau kamu tahu hatiku, berarti ada Tuhan di dalam diri kamu. Baru aku percaya. Karena dia orang Buddha. Ya. Dan saya memang nggak tahu karena baru ketemu pertama. Dan ketika saya berdoa, saya tanya, Tuhan, orang ini maunya apa? Apa yang dalam hati orang ini? Dan Roh Kudus yang jawab, bukan saya. Roh Kudus jawab, Anda tidak kekurangan apa-apa, Anda kaya. Anda semua punya. Anakmu semua lulusan luar negeri. Suamimu baik, hartamu banyak. Semua kau ada, rumahmu besar. Tapi cuma satu, hatimu kosong. Hatimu tidak damai. Dan dia berkata, betul. Saudara, kalau Roh Kudus yang jawab, betul. Saya tidak kenal kok, saya baru kenal pertama. Dan ketika betul, kita ajak dia datang kepada Tuhan. Dia akan ikut. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tahu selama ini isi hatinya. Lihat dia hidupnya luar biasa, glamor luar biasa. Tetapi hatinya nggak damai. Dan hari ini Tuhan sudah memberikan kunci itu kepada kita. Kalau kita tidak pernah memainkan kunci itu, maka kunci itu jadi kunci biasa. Tidak berguna. Ditaruh di atas meja. Disimpan di lacimu. Tapi kalau engkau mempermainkan, engkau mempergunakan otoritas dan kuasa Tuhan. Dengan otoritas dan kuasa Tuhan, engkau bisa membuka pintu-pintu yang ketutup. Engkau bisa buka dan buka. Dengan otoritas dan kuasa Tuhan yang ajaib. Engkau bisa membuka semuanya. Manusia tidak bisa membuka. Tetapi ketika engkau sujud di hadapan Tuhan dengan hati yang benar, berjalan bersama Roh Kudus, ada terobosan-terobosan terjadi. Pintu-pintu kembali terbuka, jendela-jendela kembali terbuka, maka ada udara segar yang masuk ke dalam rumahmu yang pengap, yang sesek, yang udah ndak enak, yang udah meresahkan, merisaukan. Tetapi begitu ada udara segar masuk, maka rumah itu menjadi nyaman, menjadi sejuk. Damai sejahtera Tuhan, damai sukacita Tuhan ada di dalam rumahmu. Maka ketika kau sujud di hadapan Dia dengan hati yang penuh damai, penuh sukacita, doamu akan mendapat jawaban yang terbaik dari Tuhan. Dan hari ini mari kita tidak sekedar merayakan hari Natal, tetapi kita mulai saat ini belajar. Percayalah, Tuhan sudah memberikan kunci surga itu kepada engkau. Tidak cuma kepada Petrus, tetapi kepada kita semua. Bagaimana cara kita menanggapinya? Bagaimana cara kita mempergunakannya? Kalau kita cuma diam menunggu, ditunggu 10 tahun, 20 tahun, tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita bergerak, kita mulai masuk ke dalam Tuhan, kita mulai melekat kepada Tuhan, kita mulai berbenah dan membenahi diri kita. Hati kita, semua-semua yang nggak benar, nggak usah dibawa-bawa lagi. Dilepas. Kita sering mendengar penglihatan ada anjing. Walaupun anjingnya lucu, anjingnya kecil, bagus, mengikuti engkau, disayang-sayang. Jangan sayang lagi dengan kehidupan lamamu. Kalau kehidupan lamamu suka masuk ke dalam lumpur dosa, jangan main-main dengan lumpur lagi. Engkau tidak pernah mentas-mentas. Tetapi tinggalkan semua itu. Berjalan bersama Yesus dengan hati yang benar. Kalau tadinya suka ngerasani, suka mengkritik, stop. Jangan diulangi lagi. Mulutnya diganti memuji menyembah Tuhan. Diganti terus berbahasa roh. Terus melekat sama Tuhan. Percayalah keajaiban mujizat pasti terjadi. Ya.
Di hari-hari ini, Anda semua dengar pesan Tuhan buat saya. Banyak serangan-serangan yang datang. Dan ketika banyak serangan yang datang, Anda lihat sampai hari ini saya masih bisa tertawa di hadapan Anda. Ya, masih bisa segar di hadapan Anda. Kenapa? Karena saya banyak memuji dan menyembah. Terus memuji menyembah. Serangan datang. Apalagi saya bisa melihat, Tuhan perlihatkan itu tombak langsung diarahkan ke jantung saya untuk menancap kepada saya supaya mati telak. Langsung. Kalau saya diam aja nunggu, ya menancap sungguhan. Tidak berdaya. Tapi saya mendapat pesan Tuhan itu. Saya bergerak, saya memuji menyembah, saya berdoa. Saya angkat tangan dan dengan otoritas dan kuasa Tuhan, saya kembalikan. Saya tolak keluar, saya kembalikan kepada pengirimnya. Kepada penyerangnya. Dari mana engkau datang, kembali ke tempatmu. Siapa pengirimmu, kembali kepada pengirimmu. Dan ketika saya tolak begitu, maka tidak mengenai saya. Dan saya tetap ada sampai hari ini. Ya, bahkan serangan-serangan banyak. Saya pikir setelah selesai acara Natal, lega, beres. Ternyata enggak, saudara. Serangan itu enggak pernah berhenti. Terus menyerang, tapi terus kita duduk diam dalam hadirat Tuhan. Terus berdoa. Kalau kita lalai, kita enggak berdoa, masuklah serangan itu. Jangan buka celah. Ya, Anda mungkin sudah dengar kita cerita-cerita. Saya terkadang jengkel dengan pembantu saya. Ya, pembantu NTT ini memang benar-benar luar biasa. Ya, di sini ada orang NTT enggak, jangan tersinggung. Tapi benar-benar luar biasa. Dia dipakai Tuhan mungkin ngajar saya supaya lebih sabar. Sabar harus lebih sabar lagi. Tuhan mau kita bersabar. Ya. Kadang itu dijengkel, dan marah, tapi mau ya apa lagi? Ya. Kasihan juga ketika sudah marah, tapi timbul kasihan. Jadi tetap saya pakai. Itu Bu Liliani Maslim tertawa. Gimana enggak sabar? Karena dia melihat, saya punya kaos nih. Kaosnya merah 2. Oh, kaosnya merah kok 2 kembar ya? Dia coba-coba pakai Baiklin. Ya. Pemutih tuh. Yang satu dikasih Baiklin. Saya bingung, ini saya enggak pernah punya kaos warnanya pink. Kenapa ada pink dari mana ini? Ya. Ada pink. Saya sudah marah, ini kenapa jadi pink? Ya. Udah marah, nggak bisa ngomong. Lalu saya tanya, ini kamu apain bisa jadi pink? Kamu coba ya pakai dry cleaner. Iya, coba bayangin. Ini pintar sekali. Tahu nggak waktu pesta di Bima makan, ya, gengsinya tinggi, saudara. Satu meja, saya pikir dia satu meja, oh sama teman-teman, ya udahlah, saya cuma lewat. Begitu selesai pulang, dia berkata apa? Aduh, kalian semua sudah makan kenyang ya. Giliran saya sengsara, giliran saya ini susah. Loh, kenapa kau susah? Ya. Saya tadi tidak makan. Ngapain kamu tidak makan? Orang makanan enak kok kamu tidak makan. Dia jawab apa? Grema, tahu nggak? Semua makan pakai sumpit. Saya nggak bisa pakai sumpit. Saya malu. Loh, kan ada sendok. Makan pakai sendok. Teman saya di sekeliling nggak ada yang pakai sendok. Kalau saya pakai sendok sendiri, saya malu. Jadi lebih baik saya nggak makan. Nanti mulai hari ini saya akan belajar makan nasi pakai sumpit. Coba ini, saudara. Gengsinya luar biasa. Mau jengkel gimana gak jengkel. Ya, kadang juga lucu. Ya inilah, saudara. Kita belajar. Ternyata Tuhan itu mau melatih sabar. Sabar, saya kurang sabar. Ya. Jadi kadang ya gimana. Tapi Tuhan mau kita belajar. Nggak menanggalkan emosi lagi. Nggak marah-marah lagi. Ya. Saya cuma bilang, terus kalau ini sudah 10 baju, 10 bajuku sudah kau rusak. Sudah belang semua, kau bisa ganti. Jawabnya enak, potong aja sama gajiku. Kalau tak potong, kamu nggak gajian terus ini. Ya, berapa tahun kamu kerja di aku nggak gajian? Dia diem baru. Ya, memang luar biasa. Ya, ya semoga yang cuma ini aja yang di sini. Ya, buat hiburan, buat hiburan. Kadang jengkel juga, ya. Kadang juga tertawa juga.
Sama seperti tadi. Ya, itu bel kenapa enggak berbunyi? Ya tahu, belnya tuh enggak bunyi. Orang datang ketok-ketok enggak bisa masuk, enggak dibuka. Bukain pintu. Setelah dicek sama anak saya, oh ternyata enggak dipasang. Saya tanya, kenapa kamu enggak pasang bel? Dia bilang, saya sudah pasang, sudah pasang. Loh kenapa kamu pasang kenapa enggak bunyi? Dia bilang, tancapnya kurang masuk. Jadi setengah masuk. Jadi nggak bisa bunyi. Coba saudara ya, bayangin. Terus saya bilang, aduh kamu, kalau aku bilang kamu bodoh, kamu nggak suka. Aku bilang kamu pintar. Saking pintarnya sampai nggak bisa nancep masuk. Nggak tahu pintarnya dari depan atau dari belakang. Nah, saya kalau ngomong gitu baru dia tertawa. Baru dia tahu salahnya dia. Ya, benar-benar. Ah, mungkin Tuhan akan kirim saya ke sana. Baru ketemu orang-orang begini. Ya, aduh, latihan, saudara. Kita semua dilatih sama Tuhan. Kenapa? Tuhan mau kita semakin hari jadi benar di hadapan Tuhan. Ini iblisnya ganggu. Goda dengan macam-macam supaya apa? Supaya marah, supaya jengkel, ada celah. Nah, ketika ada celah, serangan itu masuk. Tapi kita belajar, ya tetap mengampuni, mengasihi, supaya nggak bercelah. Sehingga serangan-serangan itu bisa lewat. Dan kita tetap berkemenangan. Dan hari ini, mari Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan sudah memberikan kunci surga di dalam diri Anda semua. Tinggal kita sujud di hadapan Tuhan. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidupmu. Bukan cuma Roh Kudus, kita berbahasa roh, terus tiap hari berbahasa roh. Tetapi sampai kita bisa meraih kasih karunia Tuhan, meraih otoritas dan kuasa Tuhan ada di dalam hidupmu. Karena hanya dengan otoritas dan kuasa Tuhan, kita bisa menghardik, kita bisa mengusir itu. Semua kuasa kegelapan, semua serangan-serangan, semua gorila-gorila, semuanya kita bisa usir dalam nama Yesus. Tapi kalau kita nggak ada otoritas dan kuasa Tuhan, kita nggak berdaya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, malah gorilanya yang datang kepada kita. Tapi kalau kita punya otoritas dan kuasa Tuhan, kita kuat, gagah perkasa, berani, kita maju dan maju ke depan, gorilanya mundur, 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 dan akhirnya gorilanya yang hilang jatuh. Dan kita berkemenangan. Dan hari ini, mari. Semua yang ada di sini sudah diberikan kepada Tuhan, otoritas dan kuasa Tuhan, kunci surga ada dalam dirimu, percayalah. Ketika engkau percaya, engkau menghidupinya, engkau berdoa, engkau mulai berbenah dan berbenah, benahi hatimu supaya semakin benar di hadapan Tuhan. Kalau hatimu semakin benar di hadapan Tuhan, engkau bisa berjalan bersama-sama. Kita akan masuk bersama-sama memasuki pintu gerbang kemuliaan tahun 2026 dengan kemenangan yang dari Tuhan. Kalau engkau punya masalah, belum selesai, imani. Tahun ini juga masalahku selesai dengan cara Tuhan yang ajaib. Tahun ini juga aku berkemenangan. Tahun ini juga hidupku berhasil. Tahun ini juga apa yang aku lakukan kerjakan bersama Yesus. Ada kesuksesan, ada kebahagiaan, ada kelimpahan. Imani itu. Perkatakan itu, maka benar-benar terjadi dalam hidupmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, mari Bapak, Ibu, Saudara, saya nggak lama-lama kalau ngomong nanti Anda sibuk makan, Anda sibuk main HP. Lebih baik Anda dengar, Anda terima, Anda lakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ya, supaya kita tetap berkemenangan. Saya undang yang ada di sini siapa? Ibu Emilia. Ya, karena Bu Feba lagi nggak ada di tempat kan? Ibu Feba Nini tadi pamit lagi ada pelayanan kaum muda ya. Ibu Emilia tutup kamera, Ibu Feba nggak ada ya? Ibu Ya, Feby juga udah left. ya. Saya undang Bapak Gembala Stefan Moses ada di tempat. Pak Stefan juga tutup kamera,
Nah, nih udah muncul. Ya, saya undang Bapak Gembala yang berdoa. Firman Tuhan dan doa berkat ya. Ya, mari kita akan berdoa. Bapa kami surga, kami ucap syukur atas firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami selalu senantiasa terus belajar untuk hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Kami terus dalam tuntunan daripada kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berkati setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang pada saat ini telah mendengarkan pesan-pesan-Mu, telah didoakan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa menuntun, membimbing, memberkati, dan juga senantiasa memberikan jalan dalam setiap perlindungan di dalam situasi awal dan juga akhir dan awal tahun ini Tuhan. Kami mengharapkan terus perlindungan malaikat-malaikat menjaga setiap keluarga kami masing-masing, baik yang di dalam kota maupun di luar kota, bahkan luar pulau, maupun di tempat negara-negara bangsa-bangsa di mana kami ada. Kami percaya Tuhan, malaikat selalu menjaga dan melindungi kami. Kami pada saat ini Tuhan siap menerima berkat-berkat yang daripada Engkau, melalui kami, melalui hamba-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri akan menyempurnakan setiap doa kami. Mari kita angkat tangan kita bersama. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam setiap kehidupan kita. Diberkatilah usaha kita, diberkatilah pekerjaan kita, diberkatilah pertokoan kita, diberkatilah perusahaan di mana kita kerja, dan diberkatilah kesehatan dan umur panjang kita, dan juga diberkatilah pelayanan kita. Dan berkat itu hanya datangnya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Bapak Gembala Stephen Moses atas doa dan pelayanannya. Tuhan menyertai dan memberkati dengan kekuatan kesehatan umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan. Dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin, Tuhan memberkati. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan, ada? Kalau ada bisa disampaikan. Ada Ibu Susan Julianti. Ya, silakan. Ya, shalom teman-teman ya, shalom Cilingling, semua teman-teman terkasih ya, selamat malam. Yang terakhir saya menyampaikan bahwa Tuhan itu pengen ya dari bulan November ya teman-teman ya, saya udah info bahwa waktu saya mendadak lagi ada kepikiran ya, adalah galau gitu ya teman-teman ya. Tiba-tiba Roh Kudus itu ngomong, ingetin lagi sama saya ya. Kamu minta saya nyanyi lagi waktu kamu tidur ya, supaya jadi tuntunan. Saya udah nyanyi. Terus kenapa kamu galau, Susan gitu ya. Terus Roh Kudus ingetin lagi, bukankah saya udah nyanyi ya. Lagunya We Are So Happy, So Happy. Lagunya juga saya nggak tahu teman-teman ya waktu itu. Mungkin yang saya ingat cuman ada sekali dinyanyikan di gereja saya. Jadi saya nggak bisa nyanyi, itu lagu baru. We Are So Happy, So Happy. Terus saya ulang singkat aja karena nyambung ya sama yang saya dapat terakhir. Kemudian tiada yang mustahil bagi dia ya. Oh Tuhan pencipta langit bumi itu ya. Tiada yang mustahil bagi dia itu ya. Terus Roh Kudus ingetin lagi lagu yang terakhir itu yang kami memuji kebesaran-Mu ya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terus Roh Kudus ngomong, udah saya udah kasih tuntunan. Terus kenapa kamu galau lagi gitu ya. Terus udah gitu akhirnya saya diingetin, oh iya ya, saya nggak boleh galau, udah pujian penyembahan terus menerus ya, udah bahasa roh terus menerus ya, untuk apa galau, terus aja banyak memuji menyembah ya, seperti yang tadi si Lingling sampaikan. Nah setelah itu ya teman-teman, saya nggak berapa lama itu saya minta tanda ya, saya minta tanda dari Tuhan. Biasanya saya itu kalau mau dapat satu mujizat besar ya teman-teman, itu tuh tandanya saya itu bisa tiba-tiba kepenuhan roh ya. Kemudian kerasa tenggorokan tuh kayak kebuka ke atas. Kan biasa kalau kita ngomong gini ya, atau kita makan tuh kan tenggorokan ke belakang kebuka kerasa ya.
Ini tenggorokan tuh kayak kebuka ke atas dan suara saya udah mulai berubah ya, kayak laki-laki. Dan terus saya ngucap syukur terus, saya bisa ngomong terima kasih Tuhan, itu bisa sampai 100 kali, 200 kali, nggak bisa di stop ya. Saya minta tanda itu teman-teman ya. Akhirnya waktu itu hari Sabtu, saya ingat saya minta tanda itu, nggak berapa lama Tuhan jawab lagi. Ya, hari Senin, saya masuk mesbah doa, bareng-bareng sama teman saya pendoa, tiba-tiba saya udah lupa ya bahwa saya minta itu, hal itu hari Sabtu, Roh Kudus ternyata masih ingat hari Senin, saya bisa kepenuhan roh dan saya terus ngomong terima kasih Tuhan ya, tanpa berhenti. Dan kemudian ada satu yang saya tangkap dalam hati, Tuhan suruh saya sampaikan juga untuk teman-teman terkasih ya, baik yang di konsel saya, yang di Secret Prayer House, juga yang di tempat ini. Baiklah kita ini menuju penghujung dari tahun 2025 ini, Tuhan mendapati hati kita sebagai anak-anaknya yang terus mengucap syukur ya. Nah, nyambung dengan hal ini ya teman-teman, saya singkat bahas. Saya itu lagi masuk lagi dalam mesbah doa bersama dengan teman-teman saya, dapatnya bisa sama ya. Bisa tiba-tiba waktu udah terakhir doa mau penutup itu saya dapat kata-kata dari Tuhan panen raya, teman-teman ya. Memang udah beberapa kali dapat ya, walaupun panen rayanya belum terjadi, teman-teman ya. Nah, waktu itu saya nangkep panen raya dan Tuhan ngomong, itu nanti Ibu Yanti juga, teman kamu juga, pendoa juga dapatnya sama panen raya. Jadi waktu udah beres tutup, saya belum mereka ngomong, saya udah ngomong, dapatnya panen raya ya, kata saya. Terus teman saya kaget juga, dia ngomong, kok tahu? Biasanya si Susan nanya dapatnya apa, si Susan juga info dapatnya apa, kok tahu dapatnya apa? Wong, kata saya tadi Tuhan ngomong kok, semuanya juga dapatnya sama panen raya gitu ya. Terus akhirnya ya teman saya ini ngomong, iya betul sih, dapatnya itu panen raya gitu ya. Jadi percayalah bahwa hari-hari ini ya nggak lama ini kita akan menikmati panen raya ya teman-teman ya. Dan waktu saya lihat lagi, waktu saya dapat penglihatan tentang panen raya, ternyata bukan cuma tulisan panen raya teman-teman ya, ada tambahan lagi ya, tambahan belakangnya panen raya yang besar. Jadi saya bingung ya, saya ngomong sama teman saya lagi waktu itu, saya ngomong gini, bukannya kayaknya kalau panen raya itu udah berarti panen yang besar gitu ya. Kok ditambahin lagi sama Tuhan ya, panen raya yang besar. Teman saya dapatnya panen raya aja, saya dapatnya panen raya yang besar ya. Jadi balik lagi waktu itu Roh Kudus, waktu saya tanya lagi, kenapa? Apa artinya panen raya yang besar dan panen raya? Jadi percayalah, balik lagi semuanya kepada iman kita ya teman-teman ya. Kenapa ada yang mendapatkan panen raya? Kenapa ada yang dapatnya panen raya yang besar? Tergantung iman kita ya. Kalau kita terus melekat kepada Tuhan sungguh-sungguh, mengasihi Dia sungguh-sungguh ya, seperti yang Ciling Ling katakan ya, kita mau masuk dalam pintu gerbang kemuliaan, apa yang kita bayar ya? Tuhan Yesus sudah memberikan semua yang terbaik, apa yang kita bayar untuk mendapatkan sesuatu yang mulia itu, teman-teman ya? Yaitu ya pujian penyembahan ya, semakin melekat dengan Tuhan, lakukan bagian kita ya, walaupun memang kecenderungan manusia itu dagingnya kuat, malesnya ya, malesnya itu pasti ada teman-teman ya, antara ada atau banyak ya, malesnya itu antara ada atau banyak. Makanya si Ling Ling juga suka ngomong ya, jangan diem aja, kalau diem aja mau dapat apa gitu kan, kita mau menjarah gimana, nggak mau ikut perang gitu ya teman-teman, nggak mau pujian penyembahan, nggak mau puasa ya, nggak mau melekat sama Tuhan, nggak mau bahasa roh, nggak mau baca firman, artinya kita nggak mau berperang. Nggak mau berperang, kita gimana mau perang, mau menang perang? Kalau nggak menang perang, teman-teman gimana mau dapat jarahan ya? Jadi antara dapat panen raya dan panen raya yang besar itu tergantung apa yang kita bayar ya, apa yang kita imani kuat-kuat ya sehari-hari ini. Dan kemudian setelah saya dapat panen raya, selanjutnya saya mesbah doa lagi. Kata-kata yang kuat adalah pemulihan ya teman-teman ya. Waktu itu konfirmasi ya, makanya saya sampaikan di sini konfirmasi dan panen raya juga konfirmasi ya, dari beberapa hamba Tuhan yang diurapi juga. Saya dapatkan juga mereka mengatakan hal yang sama. Saya kagetnya, saya udah dapat dulu, kemudian saya minta konfirmasi dari Tuhan. Nah, gini ya teman-teman, jangan terbalik ya. Kadang-kadang kita tuh terbalik teman-teman ya. Kadang-kadang karena kita nggak nempel sama Tuhan, kita nggak peka dengar suara Tuhan, akhirnya kita ngandelin.
Ya, kita pengen tahu, ya, kita tuh dapatnya apa dari Tuhan, tapi dari orang lain, dari hamba Tuhan. Itu nggak benar, teman-teman ya. Yang benar adalah kita harus dapat dulu dari Tuhan, ya. Setelah kita dapat, baru dari hamba Tuhan kita dapat konfirmasi lagi. Ya, itu yang benar, teman-teman. Kalau kita dapat dari orang lain, dari hamba Tuhan, kita nggak dapat apa-apa. Artinya, selama ini kita belum bergaul karib dengan Tuhan. Ya, dia bukan sahabat kita. Dia bukan bapak kita. Karena namanya sahabat, kalau kita itu menganggap Tuhan sebagai sahabat kita menganggap dia itu sebagai bapak kita, dia itu adalah suami kudus kita nggak mungkin, teman-teman, nggak dapat konfirmasi, nggak dapat pendengaran, nggak dapat penglihatan, nggak mungkin, teman-teman, ya. Jadi kalau hal-hal ini tidak kalian dapatkan, usahakan, ya, bayar harganya supaya dapat, ya. Selain itu, selain bayar harganya, minta, teman-teman, ya, minta Roh Kudus, saya minta kepekaan untuk bisa melihat engkau, ya, mendengar engkau, ya, supaya saya hidup di dunia ini nggak seperti orang buta. Ya, hidup di dunia ini udah dunia gelap. Kalau kita hidup dengan mata yang buta, dengan telinga yang tuli, kebayang. Ya, gimana kita harus menjalani hari esok? Makanya kenapa banyak orang khawatir. Ya, masuk tahun 2026, banyak informasi gini gitu. Makanya saya nggak pernah mau dengar informasi aneh-aneh. Saya cuma mau dengar satu suara aja, ya, dari surga. Karena itu yang pasti terjadi, teman-teman, ya. Kalau suara dunia ngomong gini gitu, gempa apa segala macam, itu belum tentu terjadi. Hanya prediksi. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, itu pasti terjadi. Ya, dan konfirmasi kuat itu pemulihan, ya, teman-teman, ya. Kapan pemulihan itu terjadi? Ya, itu. Ya, yang seperti saya omongin lagi, saya udah pernah info juga bahwa jangan pernah diskon imanmu, jangan pernah diskon janji Tuhan, jangan pernah diskon harapanmu, karena justru di akhir tahun ini Tuhan akan melakukan semuanya, ya. Tuhan akan menggenapi semuanya. Kalau boleh buka ya, teman-teman, ya, singkat aja ya, teman-teman, dari Mazmur 126. Mazmur 126 ya, teman-teman. Ayo kita buka tentang pemulihan ya. Ini juga saya dapatkan kuat ya. Beberapa kali saya dapat terus Mazmur 126. Dan saya diminta Tuhan menyampaikan, ya udah saya sampaikan ya, teman-teman. Nah, ini saya bacain ya. Mazmur 126. Dan nanti kita buka juga satu lagi, Yesaya 9, 1-3, singkat aja, pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Nah, ini ya, teman-teman, ya, ayat 1 dikatakan ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion itu siapa? Sion itu kita, ya. Kita ini Sion rohaninya Tuhan, ya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, dikatakan bahwa keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ya, itu waktu di mana Tuhan memulihkan kita, ya. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Itu terima dulu ya, teman-teman, ya. Waktu Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang bermimpi. Kemudian kita buka lagi Yesaya 9, teman-teman, ayat 1-3. Yesaya 9 ayat 1-3. Ya. Saya bacakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Tuhan akan memuliakan jalan ke laut, daerah ke seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Ayat kedua, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ya, ini ya, teman-teman, ya, dikatakan bahwa tidak untuk selama-lamanya akan ada kesuraman, ya, untuk negeri yang terhimpit. Ya, tidak untuk selama-lamanya. Ayat 2-nya, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang Tuhan yang besar. Ya,
Siapa yang berjalan di dalam kegelapan? Ya, mungkin kita teman-teman ya di tahun 2025 ini, mungkin sepanjang tahun ini kita mungkin merasa terhimpit. Ya, teman-teman ya. Mungkin kita udah merasa, aduh, saya udah capek Tuhan, udah lelah Tuhan, mana janji Tuhan belum terjadi. Ya, tapi dikatakan di ayat 1 apa? Tidak untuk selama-lamanya. Ya, terima bahwa di bulan ini Tuhan akan mengizinkan kita menyelesaikan tahun ini ya teman-teman dengan happy ending. Ya, Roh Kudus sudah nyanyi happy ending ya. Ini hari tanggal 20 teman-teman Desember ya. Tidak mengecilkan, jangan memandang kecil, 10 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2025. Ya, percayalah dalam waktu 10 hari ini jangan mengecilkan arti 10 hari ini teman-teman ya. Jangan ngomong, aduh tinggal 10 hari lagi mau selesai tahun 2025. Saya belum dapat apa-apa Tuhan. Kayaknya udah terlambat Tuhan untuk menolong saya. Terlambat Tuhan untuk menjawab mimpi saya. Terlambat Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi janjimu, menggenapi apa yang jadi janjimu. Jangan mengecilkan 10 hari ini, teman-teman ya. Karena Tuhan ngomong di waktu-waktu yang terakhir aku akan menggenapi janjiku ya. Kita nggak tahu, siapa tahu mungkin tepat ya di hari terakhir, teman-teman ya. Mau masuk tahun baru tepat di jam-jam terakhir kita mendapatkan mujizat kita. Tuh kemarin saya dapat kesaksian teman saya. Dia waktu saya ngomongin ini dia ngomong, tahun lalu juga saya mengalami hal yang sama Ci Susan, kata dia ya. Bahwa anehnya di jam-jam terakhir, teman-teman ya, udah mau jam 12 malam, udah mau masuk tanggal 1, udah mau Happy New Year, teman-teman ya. Dia mendapatkan mujizat yang besar ya. Dia dapat satu telepon dan mendapatkan berita sukacita yang besar. Saat itu sorak-sorainya luar biasa. Ya, teman-teman ya. Jadi Tuhan itu jangan ngomong 10 hari, teman-teman ya. 2 hari, 1 detik juga Tuhan kalau mau menyatakan janjinya. Dia bukan manusia yang bisa berdusta ya. Manusia bukan berdusta, tapi manusia terkendala oleh kondisi ya. Kadang-kadang dia jujur, tapi karena kondisinya tidak memungkinkan, dia tidak bisa membayar janjinya. Tapi Tuhan tidak terkondisi oleh apapun ya. Tuhan tidak pernah dikondisikan oleh krisis apapun yang saat ini melanda dunia ya. Dan surga tidak pernah terbatas. Surga itu tidak terbatas ya untuk memberkati kita. Jadi pegang tetap ya janji Tuhan ya. Dikatakan di ayat ketiganya, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita besar. Mereka telah bersukacita di hadapan Tuhan seperti sukacita di waktu panen. Ini ya teman-teman ya, bagaimana seorang petani yang udah bersusah-susah ya teman-teman ya. Bagaimana kita juga semua mungkin yang sepanjang tahun ini ya teman-teman udah bayar harganya ya. Bayar, menabur sambil mencucurkan air mata ya. Di tadi Mazmur 126 tuh ayat yang kelima dikatakan bahwa kita ini yang berjalan maju menabur benih ya sambil mencucurkan air mata, kita pasti pulang ya. Dikatakan pasti loh. Kalau firman Tuhan katakan pasti, itu bukan manusia yang ngomong pasti ya. Kalau manusia ngomong pasti masih bisa mundur, masih bisa gagal ya teman-teman ya. Tapi kalau firman Tuhan yang katakan pasti pulang dengan sorak-sorai, kita pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Percayalah ya, kita akan mengakhiri tahun ini. Tuhan mengizinkan dengan happy ending ya. Tapi mungkin, sorry to say teman-teman ya, tapi mungkin nggak semua dari kita akan mengalaminya ya. Hanya beberapa orang ya, Tuhan tekankan hanya beberapa orang ya. Siapa beberapa orang itu? Kuncinya adalah orang-orang yang kemarin saya udah titip pesan untuk kuncinya ya, Tuhan udah info. Bersukacita, orang-orang bersukacita, orang-orang yang mengucap syukur. Nah, orang-orang yang pandai bersukacita, anak-anak Tuhan yang pandai mengucap syukur, dipastikan Tuhan yang menjamin akan mengakhiri tahun ini dengan happy ending dari Tuhan. Ya, teman-teman ya. Kenapa Tuhan yang menjamin kita akan mengalami pemulihan di bulan ini, tepat di bulan Desember ini ya. Tepat di bulan ini Tuhan akan mengizinkan kita mengakhiri tahun ini dengan happy ending. Kenapa, teman-teman? Terakhir saya ikut ibadah tengah minggu. Biasa saya udah cerita kalau ibadah tengah minggu saya suka glosor ya, teman-teman ya. Kalau saya udah mandi, saya glosornya di ranjang. Kalau saya belum mandi, saya pasti di lantai, teman-teman ya, tengkurap.
kepala rata sama kaki, saya selalu membayangkan Tuhan Yesus disalib, saya lagi di bawah kaki Yesus dan selalu cium kaki dia. Saya selalu berterima kasih untuk penderitaannya. Saya selalu berterima kasih untuk semua yang dia bayar harganya untuk kita ya teman-teman ya. Karena apa firman Tuhan juga katakan ya, supaya kita tidak menjadi lemah, ingatlah selalu akan dia ya, yang menanggung penderitaan yang ditanggungnya, bukan karena apa yang dia lakukan, tapi karena kesalahan orang lain ya, karena kesalahan orang-orang fasik. Itu ya teman-teman. Nah setelah itu, setelah pemberitaan firman, sedang firman diberitakan, biasa ya Tuhan suka ngomong lagi sama saya. Kadang-kadang dia datang bikin acara sendiri sama saya, walaupun firman Tuhan tetap saya dengar. Tiba-tiba di hati saya itu saya merasakan sekali dan saya mendengar Tuhan berkata, aku berbelas kasihan. Ya, puji Tuhan teman-teman ya. Memang Tuhan kita Tuhan yang penuh belas kasihan. Memang Tuhan kita yang penuh dengan kemurahan hati. Memang kita punya Tuhan yang panjang sabar. Tapi percaya kalau Tuhan ngomong aku berbelas kasihan, itu berarti bulan ini ada spesial ya, ada spesial belas kasihan teman-teman ya. Sama seperti kita kalau pergi ke mall, kalau kita dapat diskon ya, itu bukan belas kasihan teman-teman ya. Tapi kalau mallnya mau tutup, biasanya dia cuci gudang teman-teman ya, diskon bisa sampai 90%. Saya pernah teman-teman, itu di Bandung teman-teman di PVJ ya. Saya dapat cuci gudang, bisa dapat 90%. Teman-teman, cuman bayar 10% ya. Itu artinya jor-joran ya. Semua barang dibiarkan supaya habis ya. Nah, ini juga kita bersyukur, praise the Lord Jesus ya. Di bulan ini, kenapa Tuhan izinkan kita mengakhiri dengan happy ending ya? Kenapa Tuhan izinkan kita boleh mengalami pemulihan ya? Karena Tuhan berbelas kasihan ya. Tuhan akan mencurahkan belas kasihannya besar-besaran ya untuk kita khusus di bulan ini ya teman-teman. Dan percayalah waktu Tuhan memulihkan ya teman-teman, percayalah keadaan kita itu bukan dibalikin lagi seperti yang semula. Contohnya nih, saya punya satu, terus hilang teman-teman yang satu ini. Terus Tuhan balikin lagi satu. Itu bukan pemulihan teman-teman ya, bukan pemulihan. Yang namanya pemulihan, saya punya satu, hilang satu, minimal Tuhan gantiin jadi dua teman-teman. Itu baru pemulihan. Jadi pemulihan yang seperti Ayub alami, dia pemulihan 2 kali lipat ganda teman-teman, itu adalah pemulihan yang minimal ya. Bayangin teman-teman, pemulihan yang minimal aja seperti itu ya. Apalagi kalau kita imani pemulihan yang maksimal dalam perjanjian lama itu 7 kali teman-teman ya. Kalau saya imaninnya 7 kali. Ya, tergantung iman teman-teman. Kalau teman-teman ngomong, Tuhan, saya 2 kali seperti Ayub juga udah ngucap syukur, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Oke, Tuhan kirim malaikat untuk mengerjakan pemulihannya bagi Anda 2 kali. Ya, tapi kalau iman Anda 7 kali maksimal dan Anda ngotot di sana, ya, dan Anda mengerjakan apa yang harus Anda kerjakan, percayalah kalian akan mendapatkan 7 kali. Ya, kita semua akan mendapatkan 7 kali. Ya, teman-teman ya. Ayo sama-sama terus ya teman-teman, masih ada 10 hari. Siapa tahu ya, siapa tahu untuk beberapa orang yang tidak mendapatkan di tahun ini ya, percayalah tetap akan mendapatkan teman-teman. Walaupun waktunya ada penundaan ya. Penundaan sampai ke kuartal 1 dari 2026 baru Anda akan mengalaminya. Tapi siapa tahu dalam 10 hari ini karena Tuhan udah ngomong aku berbelas kasihan. Dan waktu Tuhan ngomong itu, saya merasa belas kasihan Tuhan benar-benar teman-teman ya. Saya merasa Tuhan berbelas kasihan sekali untuk orang-orang yang sakit. Ya, untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami kelemahan fisik ya. Juga untuk orang-orang yang merasa lemah, letih, lesu, berbeban berat ya teman-teman, sepanjang tahun ini Tuhan berbelas kasihan ya. Percayalah belas kasihan Tuhan ini juga yang akan mengizinkan dalam 10 hari ini, walaupun mungkin kalian ada yang baru akan mengerjakannya, baru akan, oh iya ya kemarin udah diomongin sukacita, belum bersukacita, oh iya aku harus ngucap syukur, belum, aku mau nih sungguh-sungguh dalam 10 hari, siapa tahu teman-teman ya. Saya ngomong siapa tahu karena saya bukan Tuhan, gak bisa jamin kalian juga dalam 10 hari dapat, tapi kerjakan. Siapa tahu 10 hari ini kalian juga mendapatkan favor Tuhan untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan yang limpah sehingga mendapatkan pemulihan dan happy ending.
ya teman-teman ya. Ayo terus kita sama-sama dan mengucap syukur, mengakhiri tahun ini terus mengucap syukur walaupun mungkin serangan terus ada ya teman-teman, seperti tadi Ciming juga katakan, serangan pasti ada teman-teman ya. Kuasa-kuasa kegelapan itu pasti sengaja bikin-bikin ya. Kalau tadi kata Cilingling dari pegawai ya, mungkin juga kita mungkin dari orang yang ada di dalam rumah ya mungkin, atau mungkin dari permasalahan yang mungkin datang tiba-tiba ya, tiba-tiba ada investasi kita yang gimana gitu ya, yang turun atau gimana. Tapi tetap pastikan bahwa hati kita harus tetap mengucap syukur ya. Kita udah ada di penghujung tahun 2025 ini. Kalau bukan karena kasih karunia anugerah perkenanan Tuhan, kalau bukan karena kekuatan Tuhan, kita nggak akan mungkin bisa berdiri, teman-teman. Ya, kalau kita masih bisa menikmati segala yang baik sampai hari ini, tetap mengucap syukur ya. Dan terus menanti-nantikan ya, selama 10 hari ini menanti-nantikan yang terbaik Tuhan akan berikan untuk kita ya, walaupun sebentar lagi, sabar sedikit lagi teman-teman ya. Seperti apa menanti-nantikannya itu ya, dengan hati yang limpah ruah, dengan sukacita ucapan syukur. Dan kitab Mazmur katakan waktu kita menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa? Seperti seorang, kiranya seperti, kitab Mazmur katakan kiranya seperti mata seorang hamba perempuan yang memandang ke dalam tangan nyonyanya. Kiranya seperti mata seorang hamba laki-laki yang memandang ke dalam tangan tuannya. Demikianlah kiranya kita memandang kepada Tuhan sampai Tuhan mengasihani kita. Itu ya teman-teman ya. Oke, cukup sekian. Kiranya semuanya hanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Cilingling untuk waktunya. Ya, terima kasih Ibu Susan Julianti yang sudah menyampaikan kepada kita panjang lebar, ya kan, supaya kita tangkap itu semua, kita yakin dan percaya, imani, mujizat benar-benar terjadi dalam hidupmu. Sebelum memasuki tahun 2026, dengan hati yang benar, maka panen raya terjadi dalam hidupmu, pemulihan demi pemulihan terjadi dalam hidupmu, dan belas kasih Tuhan ada dalam hidupmu. Maka engkau akan mengalami perubahan-perubahan terjadi dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, terima kasih kepada Ibu Susan Julianti. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Amin. Kasih Ci. Amin. Memberkati. Memberkati. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang ada dipercayakan Tuhan, penglihatan nubuatan ada? Kalau ada bisa disampaikan? Ada? Halo Mai. Ya, silakan. Ya, ada pesan Roh Kudus ya untuk memasuki 2026 ya. Di Roma 12 ayat 1 dan 2, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihat kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dan juga di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan juga di Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Dan juga di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan menyampaikan ya, pesan Tuhan kepada kita memasuki 2026, kita harus selalu intimasi ya dengan Tuhan, dengan mempersembahkan tubuh jiwa roh kita ya, dan juga tidak hidup serupa dengan dunia ini. Kita harus selalu jaga mulut dan hati kita, dan juga kita harus cari Tuhan ya, di Matius 6 ayat 33,
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi, eh, orang yang benar dan melekat kepada Tuhan di tahun 2026 akan dilindungi dan dipisahkan ya. Pemisahan terjadi di Wahyu 22 ayat 11 itu, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Jadi nanti tahun 2026 kita akan dipisahkan ya, tuh, mana domba, mana kambing, mana ilalang, mana gandum ya, mana 5 gadis bijaksana dan mana 5 gadis bodoh itu akan Tuhan pisahkan ya. Dan juga di tahun 2006 ya, kalau jika orang jahat itu tidak bertobat, maka Tuhan Yesus sendiri yang menghukum ya, yaitu di Amsal 3 ayat 32 sampai 33. Kutuk itu ada di orang itu ya, di orang yang berbuat jahat ya. Jadi Tuhan ingatkan kita harus hidup benar dan selalu melekat kepada Tuhan sampai Tuhan datang menyebut kita sebagai mempelainya. Saya mau kesaksian semua karena Tuhan aja. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Yang hari Jumat pagi ya, jam 12 sampai jam 2 itu, saya doa malam. Memang yang ikuti itu hanya 3 orang ya. Ada seorang bapak yang sakit itu lagi di rumah sakit ya. Lagi tambah darah ya. Tikusitnya itu lagi rendah. Terus dia bilang, minta didoakan ya. Kita berdoa bersama-sama bertiga ya. Puji Tuhan, dia ingin eh, hari Jumatnya dia ingin pulang ke rumah ya. Dan puji Tuhan, Tuhan menjawab ya sehingga Bapak ini boleh memperoleh kesembuhan dan boleh pulang semua untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi saya merasakan, oh Tuhan begitu amazing banget ya. Di dalam kelemahan saya itu kuasa Tuhan itu sempurna. Di 2 Korintus 12 ayat 9. Terima kasih Tuhan. Terlalu banyak yang Tuhan perbuat dalam hidup saya. Di dalam kelemahan saya, ya memang saya tidak bisa melayani dari rumah ke rumah. Saya hanya bisa lewat telepon aja, lewat eh, media sosial. Tapi kuasa Tuhan itu tidak terbatas ya, dimanapun Tuhan berada, dimanapun kita berada, pokoknya ada Tuhan yang semakin besar di hidup kita, kitanya semakin kecil. Tuhan itu benar ya, firman hari ini terima kasih ini. Jadi Tuhan ajarkan itu apa yang diikat di bumi, terikat di surga, apa yang dilepaskan di bumi itu terlepas di surga. Terima kasih Tuhan selama ini. Terima kasih atas pengertianmu, pewahyuan Rohmu yang Engkau berikan pada saya. Memang saya tidak pernah sekolah teologi ya, tidak pernah. Saya hanya bersekolah sama Roh Kudus, tetapi Roh Kudus sendiri memberikan pewahyuan. Terima kasih Tuhan, karena kalau kita melekat kepada Tuhan ya dan menghidupi firman Tuhan itu, kita menjadi pelaku firman Tuhan itu, Tuhan itu pasti yang memberikan kuasanya dan otoritasnya kepada kita, bukan untuk kita sendiri ya, bukan untuk gagah-gagahan, tetapi untuk kita membebaskan orang yang selama ini terbelenggu di penjara ya, di
Yesaya 61 ayat 1-3. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekian, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Trivena Lindiawati atas kesaksiannya, juga firman Tuhan yang disampaikan. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Ibu Trivena Lindiawati dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan, dan kehidupan yang berkemenangan, dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Ya. Tuhan memberkati. Mungkin ada lagi di antara Bapak Ibu yang dipercayakan Tuhan penglihatan nubuatan ada? Kalau ada bisa disampaikan.